Pertama, saya sekalian akan menjelaskan anatomi opini hukum. Anatomi ini sebetulnya tidak baku ya. Ini bukan kemudian hal yang harus terpenuhi dalam sebuah tulisan. Tapi menurut hemat saya, setidak-tidaknya yang namanya tulisan opini itu nanti ada muatannya ini. Dan ini tidak ada ketentuannya ya. Media itu tidak menentukan seperti ini. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal kan harus ada pengantar atau latar belakang, rumusan masalah, metode, ya pembahasan, penutup, daftar pustaka itu sudah ditentukan template-nya. Tapi kalau di media itu nggak ada. Ini sekedar untuk memudahkan kita dalam menulis dan mengisi tulisan. Jadi di tulisan itu akan ada muatan apa saja. Nah, menurut hemat saya, ketika saya dulu dan sampai sekarang menulis, setidaknya ada beberapa poin ini. Yang pertama pengantar. Pengantar itu apa toh? Pengantar itu merupakan intro atau transisi yang biasanya ditulis secara rileks atau dengan rileks memotret situasi akhir-akhir ini secara naratif. Nah, jadi ini sebagai introduksi. Jadi orang kalau kalau kemudian datang tiba-tiba langsung nembak, langsung ngegas itu kan kaget orang, ya kan? Harus kita kasih pengantar. Sama ketika bertamu itu kan kayak biasanya basa-basi dulu. Bapak, ini saya datang ke sini yang pertama silaturahim, yang kedua ini ya lama nggak berjumpa, yang ketiga saya ingin pinjam uang, kira-kira begitu. Tapi kalau tiba-tiba datang, Pak, saya mau pinjam uang, ini kan repot ini. Jadi harus dikasih pengantarnya dulu ketika kita ingin menyampaikan maksud intinya. Nah, contohnya begini, akhir-akhir ini kerap kali kita menyimak fenomena penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur. Aparat melakukan penertiban, akan tetapi justru banyak korban yang berjatuhan. Nah, kira-kira kalau awal mulanya seperti ini akan ada bahasan apa? Mohon responnya nih Pak Heri dan kawan-kawan ini. Ya. Dari tadi nyalain video ini Pak Heri atau Pak Eko. Nah, kira-kira Itu akan Mbak, ada bahasan apa Pak? Atau Ibu ini ada dari Indrawati. kewenangan dari aparat, Pak. Oke, gimana Pak? Kesewenang-wenangan aparat dalam penertiban. Aparat. Oke. Jadi tanpa membaca bagian berikutnya, si pembaca itu sudah mengetahui isunya itu apa. Jadi kesewenang-wenangan aparat. Jadi ini pentingnya pengantar. Ya, akhir-akhir ini kerap kali kita menyimak fenomena penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur. Aparat melakukan penertiban, akan tetapi justru banyak korban yang berjatuhan. Nah, ini kan intinya kan akan mengarah ke sana, tapi kita berikan intronya dulu. Ya, sama seperti musik itu kan ada intronya, nggih, ada melodi awal, kemudian baru nyanyiin, nggak langsung ref. Kalau ref ini nanti kan kaget orang kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira ada ketertarikan untuk membaca lebih lanjut nggak, Pak? Bu, kalau ada pengantar seperti ini kira-kira akan membahas apa Ada, gitu? Pak. Ada ya. Ada, Nah, ada. nah, jadi kita Dibuat berusaha, jam trigger ya, Pak. ya Pak, men-trigger. Nah, ya Ma- betul. Iya. Jadi nanti pembaca itu akan ada ketertarikan untuk menyimak lebih lanjut atau melanjutkan membaca. Ini kira-kira ada bahasan seperti apa dan apa sih maksud penulis? Kira-kira begitu. Nah, kita back dulu. Yang kedua, kerangka kedua atau outline yang kedua itu coba kita munculkan isu atau masalahnya. Nah, maksudnya gimana? Isu atau masalah ini berguna untuk memunculkan polemik atau kontroversi ya. Meskipun kita ini penulis opini, kita mencoba ya memunculkan polemiknya atau kontroversinya. Untuk apa? Untuk menarik pembaca untuk melanjutkan kembali bacaannya. Sehingga ini isunya memang harus aktual ya. Karena isu aktual kita mencoba untuk membuat memunculkan isunya lebih lanjut. Ini dalam rangka untuk memantik pembaca itu akan membaca lebih lanjut kembali. Nah, kita lihat deretan rangkaian kasus yang muncul di sejumlah daerah menunjukkan adanya problem serius di internal kepolisian terkait profesionalitas, kapasitas, dan kapabilitas aparat penegak hukum yang ternyata belum menjalankan penegakan hukum sesuai standar operasional dan hukum acara. Mengapa SOP dan hukum acara penting dalam penegakan hukum dan apa pula relevansinya? Nah, kita munculkan ya semacam rumusan masalah kayak kalau di mana namanya di jurnal atau di skripsi begitu ya atau di makalah. Tapi kita buat secara lebih santai gitu ya, secara lebih bahasa-bahasa publik begitu ya. Kalau rumusan masalah di skripsi kan misalnya eh, apa ya? Apa urgensi
SOP dan hukum acara dalam penegakan hukum di Indonesia, misalnya dalam penegakan hukum oleh kepolisian kan lengkap gitu ya. Nah, kalau kalau di sini juga begini aja pertanyaannya. Untuk memantik pembaca itu melanjutkan, oh berarti akan ada pembahasan mengenai pentingnya SOP dan hukum acara dalam penegakan hukum dan sebetulnya relevansinya untuk apa. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, bagi orang yang memiliki konsen di bidang isu ini akan semakin tertarik untuk membaca. Ya, kalau masyarakat umum ya mungkin bagi yang tidak konsen bidang ini ya bisa saja tertarik, bisa saja tidak. Seperti misalnya kita sebagai orang bukan hukum atau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian kan rata-rata ya ada yang memang profesinya macam-macam ya. Di sini ada yang misalnya Pak Bahrun ini penata anestesi ini biasanya perawat ya. Nah, mungkin yang sedang dibaca adalah isu-isu tentang kesehatan. Nah, nanti tulis saja isu-isu tentang hukum kesehatan itu juga akan menarik dengan bahasa-bahasa yang saya contohkan seperti ini. Nah, ini untuk memunculkan isu atau masalah hukumnya. Kemudian yang ketiga, analisis atau sudut pandang. Nah, bedanya tulisan ya sebetulnya bukan beda ya, lah lebih mengatakan begini. Tulisan karya kita atau tulisan ya, gampangnya gitu. Setiap tulisan itu akan ada sudut pandang. Tulisan tulisan apapun. Nah, tetapi dalam tulisan esai atau opini di media yang bersifat populer ini, sudut pandang ini sangat kental karena sifatnya relatif subjektif, walaupun memang kita dituntut untuk membuat analisis yang objektif, tapi ini subjektif pada sudut pandang kita pribadi. Maksud saya begitu. Nah, ini yang justru menjadi ciri khas tulisan opini atau esai-esai populer. Jadi sudut pandangnya itu yang paling kental. Karena apa? Yang namanya opini kan pendapat ya pendapat penulis. Hanya saja kita karena ini opini hukum disusun secara argumentatif. Nah, maka dalam sebuah opini kita perlu adanya sudut pandang. Masukkan sudut pandang kita dalam melihat suatu masalah. Boleh, memang subjektif ya. Subjektif dalam dalam pengertian kita tetap melihat suatu isu itu secara komprehensif begitu ya. Dari berbagai macam apa namanya pandangan begitu. Tapi itu dalam arti itu pendapat saya gitu, sudut pandang saya melihat gitu. Tapi kita dituntut untuk bisa memberikan informasi yang tetap argumentatif ya. Kalau bisa tetap komprehensif dari berbagai apa namanya eh, sisi untuk melihatnya. Nah, penilaian penulis terhadap suatu isu atau masalah dengan sudut pandang tertentu ini biasanya dipengaruhi oleh bacaan kita, teman diskusi kita, termasuk background kita. Kita sebagai apa? Kalau kita sebagai orang hukum ya kecenderungan kita melihat dari sudut pandang hukum, kan begitu. Atau dari sudut pandang eh, misalnya ada suatu kejahatan, ada kalau tadi ya polisi dengan demonstran gitu ya, yang biasanya terkena kekerasan atau kesewenang-wenangan dari polisi yang melakukan pengamanan. Kita tinggal tinggal menentukan kita mau melihat dari sudut pandang korban atau sudut pandang kepolisian, atau kita ingin melihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai pengamat. Nah, sudut pandang kita sebagai pengamat dari perspektif hukum. Hukumnya hukum apa? Nah, itu sudut pandang. Maksud maksud saya sudut pandang itu seperti itu. Ya, dalam konteks ini. Nah, itu dalam rangka untuk memberikan penilaian ya. Kita akan berpendapat seperti apa sih terhadap isu itu. Kita lihat contoh untuk isu yang tadi. Karena isunya tadi adalah SOP dan hukum acara pada kepolisian ya. Karena isu utamanya adalah ada kesewenang-wenangan aparat. Maka di sini bahasanya begini. SOP dan hukum acara merupakan standar dan acuan dalam penegakan hukum. Keduanya menjadi parameter ketepatan dan keakuratan tindakan yang bisa dilakukan aparat. Tindakan yang salah dan tidak sesuai SOP maupun hukum acara justru bisa mencelakai orang dan menjadi bumerang bagi aparat kepolisian. Nah, kita kan menaruh pendapat di sini. Nah, berarti kan kalau saya menulis seperti ini, saya tidak melihat eh, apa ya namanya kecenderungan sudut pandang kita itu tidak pada posisi polisi, tapi bagaimana saya berpihak pada posisi korban kan begitu. Bagaimana kemudian masyarakat itu mengharapkan kehadiran kepolisian, meskipun yang saya bahas adalah polisi, tapi saya melihat polisi dari sudut pandang masyarakat.
kan begitu. Dan saya berpendapat begini, kan begitu. Ini ada pendapatnya ya di dalam dalam paragraf ini. Nah, terus ada lagi di paragraf berikutnya, oleh karena itu tindakan represif aparat penegak hukum tidak bisa sepenuhnya dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu yang menurut SOP dan hukum acara dibenarkan. Nah, saya sedikit objektif di sini. Objektif dalam pengertian polisi itu mungkin saja akan melakukan tindakan yang bersifat represif, ya, yang memang menurut SOP dan hukum acara dibenarkan. Contoh, ketika ada kerusuhan, polisi boleh nggak kemudian memukul begitu menurut SOP. Kalau memang menurut SOP ada indikasi-indikasi misalnya polisi itu dilawan, kerusuhan itu semakin mau bisa malah menimbulkan berbagai kerusakan, maka polisi diperbolehkan untuk memukul misalnya begitu, atau memberikan tembakan ke udara, atau bahkan ketika ada orang yang memang cenderung mencelakai orang lain, ya cenderung ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu sebagai pemicu kerusuhan, polisi diizinkan untuk menembak misalnya, menembak kaki misalnya gitu. Yang penting sesuai dengan SOP, misalnya begitu. Jadi eh, di sini saya memiliki pendapat ya tindakan represif pada dasarnya tidak bisa sepenuhnya dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu yang menurut SOP dan hukum acara dibenarkan. Untuk itu, agar tidak menimbulkan banyak korban berjatuhan, maka mengutamakan tindakan persuasif adalah pilihan yang bijak bagi kepolisian saat melakukan penertiban para demonstran. Nah, di sini saya sudah mencoba memberikan usulan ya, walaupun ini belum waktunya mengusulkan juga di sini sebetulnya, tapi baru pada menganalisis tadi pentingnya SOP dan hukum acara dalam penertiban demonstran. Nah, ini contoh. Terus berikutnya ide atau gagasan. Jadi dalam opini itu setelah kita memberikan suatu sudut pandang tertentu, sebetulnya sudut pandang itu ya tercermin dalam satu kesatuan tulisan ya, tapi biasanya akan condong pada suatu paragraf tertentu. Nah, berikutnya itu biasanya kita akan munculkan ide, gagasan-gagasan atau usulan-usulan ya. Nah, ide atau gagasan itu apa? Konstruksi atau ide atau gagasan penulis terhadap suatu isu masalah biasanya berupa alternatif-alternatif bagi adresat atau siapa yang akan kita tuju, akan berikan masukan. Nah, karena tulisan opini itu sifatnya pendapatnya, biasanya kita di situ menulis ya semacam memberikan pesan atau surat pembaca, biasanya kan begitu kalau di beberapa media itu kepada siapa yang ingin kita tuju, kayak surat terbuka lah kira-kira begitu. Nah, makanya harus ada idenya, jangan cuman orang itu nulis hanya menyalah-nyalahkan toh. Sebisa mungkin dalam opini hukum itu kita bisa memberikan ide atau gagasannya. Contoh, kepolisian perlu meningkatkan keterampilan aparatnya dalam melakukan penertiban demonstran tanpa menimbulkan kesakitan atau korban. Menerapkan SOP dan hukum acara secara konsekuen, mengutamakan dialog dengan para demonstran, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini harapan, ide-ide yang ingin saya tawarkan kepada kepolisian agar apa? Agar tidak menimbulkan banyaknya korban yang berjatuhan saat penertiban demonstran. Maka perlu ada SOP dan diterapkan, kemudian mengutamakan adanya dialog, dan ini kan biasanya memang dilakukan ya oleh sebagian kepolisian ya ketika akan menertibkan demonstran, mereka akan berdialog begitu kan. Kemudian tetap mengutamakan atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, soal seperti apa itunya ya tidak cukup ya dielaborasi secara lebih banyak di sini. Tapi istilahnya ada pendapat dari penulis bahwa pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, yang berikutnya solusi. Nah, ini sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak. Solusi ini biasanya digunakan untuk menegaskan ide atau gagasan tadi sebagai jalan keluar atas suatu masalah ya, setidak-tidaknya sebagai pemecah masalah ya. Kira-kira kan dalam suatu situasi tadi kan polisi juga bingung ya. Satu sisi saya punya kewenangan satu sisi saya punya tugas untuk menertibkan demonstran, tapi kalau demonstran melakukan kerusuhan kok saya nggak boleh, harus menjunjung HAM, nggak boleh melakukan kekerasan atau represi. Nah, ini gimana nih solusinya kan begitu. Nah, makanya kita mencoba memberikan solusinya agar ke depan itu tidak terjadi lagi tindakan represif kepolisian. Nah, bahasanya begini dalam tulisan. Ke depan harus selalu dilakukan pembinaan atau pengawasan yang ketat. Semua sumber daya manusia kepolisian harus tersertifikasi dalam menerapkan SOP dan hukum acara di lapangan.
Di samping itu, kepolisian juga perlu melakukan mitigasi risiko penertiban demonstran agar tidak memicu kerusuhan dan korban. Mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang misalnya ya bagaimana aturan-aturan dalam berdemonstrasi dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan mekanisme perizinan. Kalau sekarang biasanya pemberitahuan ya, dan memperkuat deteksi intelijen, termasuk mengatur, menata di mana lokasi yang boleh dilakukan demonstrasi. Jangan di tempat-tempat yang sifatnya di situ ada objek vital negara, sehingga potensi akan merusak objek vital itu akan tidak ada. Kalaupun melakukan kerusakan itu kerusakan yang tidak berdampak besar terhadap objek vital atau tidak berdampak juga pada masyarakat luas. Misalnya demonstrasi jangan di pasar. Nah, nanti kan di pasar kan banyak orang. Kalau gitu. Nanti uh, ada pengaturan oleh kepolisian. Kira-kira begitu pesan yang ingin kita sampaikan kepada kepolisian agar apa? Agar ketika terjadi kerusuhan itu polisi juga tidak akan kalang kabut. Nah, ini perlu ada mitigasi risiko istilahnya. Yang terakhir itu konklusi ya. Kalau kita sudah punya solusi kita konklusikan. Konklusi itu apa? Biasanya berupa link back atau penegasan harapan-harapan penulis atas suatu isu atau masalah yang kita tulis. Nah, ini contohnya. Beragam masalah penegakan hukum oleh kepolisian harus menjadi perhatian penting bagi internal Polri untuk terus melakukan perbaikan agar citra kepolisian yang tegas namun tetap ramah mesti kian terjaga. Jadi citra polisi itu ya tegas tapi tetap ramah kan begitu, tetap humanis. Jadi orang ini atau bahkan anak-anak itu tidak takut polisi lagi. Bahkan sekarang ini kan polisi itu sedang membangun image kepada anak-anak itu sebagai institusi atau pejabat yang menyenangkan atau yang ramah ya. Sampai kemudian anak-anak itu kan dikasih baju polisi, diundang, dikasih baju polisi, kemudian berkenalan dengan polisi. Sekarang dulu orang itu mindsetnya ngelihat polisi itu takut, takut ditilang, takut ditangkap kan begitu mindsetnya. Maka kemudian Polri itu membuat image seperti itu. Walaupun memang Polri itu akan melakukan tugas-tugas itu, menangkap, menilang dan sebagainya. Tapi tetap harus ramah dan yang terjaga. Kira-kira begini yang pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan ini. Oke ya, tadi konklusi, kemudian saya lanjutkan. Hmm, Nah, ini contoh-contoh tulisan yang sudah pernah saya buat. Bisa teman-teman eh, apa namanya jadikan sebagai sampel atau sebagai referensi. Karena dulu pun saya menulis itu juga dengan melakukan ATM, mengamati, tiru, dan memodifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Ini salah satu metode juga dalam menulis. Jika kita mengamati tulisan orang lain, kita tiru strukturnya, sistematikanya, gaya bahasanya. Nah, tadi kan mungkin kalau teman-teman secara tidak sadar membaca atau menyimak tulisan yang saya jadikan contoh itu kan ada bahasa-bahasa yang sifatnya apa ya itu ini khas atau bahasa-bahasa media misalnya kepolisian perlu meningkatkan keterampilan aparatnya dalam melakukan penertiban demonstran tanpa menimbulkan kesakitan. Nah, pilihan-pilihan atau diksi seperti ini kan cenderung ya nyaman dibaca dan itu wajar, maklum digunakan di media. Tapi ini menjadi tidak wajar atau tidak lumrah kalau digunakan di tulisan ilmiah. Nah, tulisan-tulisan populer itu kalau bisa bahasa-bahasanya itu ya unik-unik atau sederhana, sederhana, unik dan nyaman dibaca. Ada apa namanya? Kalau bahasanya itu iramanya, ya gitu ya, menimbulkan kesakitan. Nah, ini kan istilah-istilah yang apa pilihan-pilihan kata yang bisa kita gunakan. Terus ini agar di mana nih? Ini kan rangkaian katanya juga agar citra kepolisian yang tegas namun tetap ramah mesti kian terjaga. Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, ini apa ya? Bisa digunakan untuk memoles pilihan-pilihan kata. Nah, kadang-kala saya ketika menulis itu kan cenderung kaku. Nah, kita review lagi mana ya kata-kata yang bisa kita ganti diksinya agar lebih menarik. Nah, misalnya, aparat melakukan penertiban akan tetapi justru banyak korban yang berjatuhan. Nah, kayak gini kan sebenarnya rangkaian kalimat itu kan
Ini bisa saja ditulis, misalnya begini, polisi melakukan penertiban, namun demikian banyak banyak korban-korban yang tersiksa, misalnya gitu, atau banyak korban-korban yang eh, atau banyak korban dari kepolisian yang saat melakukan penertiban, misalnya gitu. Kan substansinya kan kira-kira begitu. Tapi kita coba cari rangkaian kalimat yang relatif sederhana, singkat, tapi maknanya sampai, substansinya akan sampai dengan gaya bahasa yang ringan dan nyaman dibaca. Nah, gaya-gaya tulisan itu biasanya saya peroleh dari tulisan orang lain, cara orang lain menulis media. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dijadikan referensi. Kemudian ini alamat media massa ya, yang mungkin bisa saya share kalau pengen menulis. Ini beberapa media mainstream seperti Republika, Sindu, Harian Jogja kalau di Jogja ya, atau koran-koran di daerah ya, Tribun biasanya, Kedaulatan Rakyat, Republika, Suara Merdeka, Kompas, yang saat ini masih konsisten punya apa ya namanya medianya konsisten kan Kompas. Kalau yang lain ini kadang-kala tidak konsisten. Kompas dan KR ini masih konsisten nih. Republika sudah nggak ada, Republika cetak. Ya. Terus Detik ini yang ya online ya, Detikcom dengan membuat akun, QTimes, Mojok, Klik Hukum Kumparan atau koran-koran lokal di daerah ini bisa digunakan sebagai tempat untuk mempublikasi tulisan. Atau biasanya media-media online milik para para jurnalis lokal atau jurnalis nasional yang bisa kita gunakan sebagai wadah untuk mempublikasikan itu bisa saja digunakan. Nah, karena memang tujuan menulis itu adalah dipublikasikan ya, tidak digunakan untuk diri kita sendiri, maka kita perlu mencari media untuk mempublikasikan.